Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah yang masih memberkati kesempatan dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan dan dilapangkan untuk memakmurkan masjid salah satu rumahnya, yaitu Babu Taqwa, dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala selepas menunaikan sholat subuh sampai terbit matahari. Kemudian kita pungkas dengan sholat isyraq sebanyak 2 rakaat. Subuh pagi ini kita akan melanjutkan kajian kita yang berkaitan dengan bulan Rabiul Awal, yaitu kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagai momentum atau waktu penting menghidupkan sunnahnya. Insya Allah siapa saja yang menghidupkan sunnahnya itu akan mati dalam agamanya, mati dalam Islam, mati husnul khotimah, dan kemudian terlindungi, aman dan selamat dari aneka fitnah yang menyesatkan, aneka fitnah yang mencelakakan, aneka fitnah yang membahayakan, aneka fitnah yang membinasakan, dan aneka fitnah yang akan menjerumuskan ke dalam neraka. Ada doa yang diuntai oleh salafus sholih, yaitu Allahumma ahyini ala sunnati nabiyyika wa tawaffani ala millatihi wa'idni min mudhillatil fitan. Ini kita sebaiknya mohonkan kepada Allah agar hidup di atas sunnah Rasulnya, mati di atas agama Rasulnya, dan dilindungi dari aneka fitnah yang menyesatkan. Jadi fitnah itu banyak. Di antaranya adalah fitnah yang mudhillat, fitnah yang membuat celaka, hancur, binasa, bahkan endingnya masuk neraka. Jadi Allahumma ahyini, ya Allah hidupkan aku ala sunnati nabiyyika, di atas sunnah nabimu, wa tawaffani, dan wafatkan aku ala millatihi, di atas agamanya yaitu Islam, wa a'idni, dan lindungi aku min mudhillatil fitan, dari aneka fitnah yang membuat dolalah. Dolalah itu sesat. Wa kullu dolalatin finnar. Dan setiap yang sesat itu adalah di neraka. Di antaranya melakukan muhdatsat, agama-agama, amalan-amalan, ritual-ritual, atau tradisi yang menyimpang dari sunnahnya, termasuk berkaitan dengan kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya bulan ini, bulan
Rabiul Awal. Ya. Kajian tematik kita adalah momentum kelahiran Nabi Muhammad SAW sebagai momentum penting menghidupkan sunnahnya. Kelahiran Nabi Muhammad SAW bukan sekedar peristiwa sejarah yang bisa kita kaji dalam tarikh ya, atau dalam sirah ya, yang dikenang setiap tahun ya, dengan acara tablik akbar lah ya, santunan anak yatim ya, pembagian sembako, pasar murah dan sebagainya ya. Tapi kelahiran Nabi Muhammad SAW itu merupakan rahmat Allah, kasih sayang Allah, bukti Allah ya, kasih dan sayang kepada hambanya ya, dan juga untuk semua manusia. Dan ini difirmankan dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wama dan tidaklah arsalnaka kami telah mengutusmu Muhammad illa kecuali rahmatan sebagai rahmat lil alamin ya, bagi semesta alam. Maksudnya semua manusia, bukan Arab saja, bukan yang hitam saja, bukan yang kaya saja ya, bukan pejabat saja, semuanya ya. Beda dengan Nabi dan Rasul semuanya. Ada yang untuk kaumnya, ada yang untuk saudaranya. Jadi ada Nabi untuk saudaranya, ada tuh. Ada Nabi untuk kaumnya. Ya. Tapi ada Nabi yang bukan untuk kaumnya dan bukan untuk saudaranya. Siapa tuh? Ya. Ada Nabi yang buat kaumnya, ada Nabi yang buat saudaranya, ada Nabi yang bukan buat kaumnya, bukan saudaranya. Siapa tuh? Nabi Isa. Nabi Isa. Makanya tidak memanggil ya qaumi karena bukan kaumnya. Ya, ya akhi bukan saudaranya. Tapi ya Bani Israel kan. Wahai Bani Israel. Ya. Karena Nabi Isa itu tanpa bapak. Ya, biasanya kan kalau Bani itu dinisbatkan kepada bapak ya. Tapi kalau Nabi Isa dinisbatkannya kepada siapa? Dinisbatkannya kepada siapa? Kepada ibu kan? Ya, Isa bin Maryam. Ya. Ya. Kalau di Batak sama ya, ke bapak ya? Iya, ke bapak. Ya. Nah di Arab juga sama atau di yang lainnya. Jadi Bani Israel. Ya, Nabi Isa manggilnya ya Bani Israel, bukan ya qaumi. Kalau Nabi Nuh kan ya qaumi kan gitu. Kemudian ya, yang selanjutnya ini surat Al-Anbiya ayat 107 ya, surat 21, bahwa Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah itu sebagai rahmat lil alamin, untuk semua manusia ya. Kemudian melalui risalah yang dibawanya, apa tuh risalah yang dibawanya? Ada dua. Yang pertama adalah Al-Huda, petunjuk, yaitu Al-Quran. Jadi Al-Quran itu dibawa oleh Rasul sebagai risalahnya. Yang kedua wadinil haq, agama yang benar. Apa? Agama Islam. Ya. Ya. Inna dina indallahil Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Jadi manusia mana saja, manusia kapan saja, ya, kalau kemudian memeluk agama selain Islam, amalnya tidak akan diterima. Dan di akhirat rugi, nggak masuk surga, malah masuk neraka. Kenapa? Karena satu-satunya agama yang datang dari Allah adalah agama Islam. Ya. Dan agama Islam itu, kata Allah sendiri, ya, adalah ya dinul haq. Apa dinul haq itu? Agama yang benar. Makanya karena Islam itu agama yang benar, Islam itu memerintahkan kepada manusia untuk menyembah Tuhan yang benar. Tuhan yang benar siapa? Allah. Ya. Karena Allah itu adalah Al-Haqqu.
Sedangkan yang disembah selain Allah yang dilarang oleh Islam itu namanya al-batil. Tuhan yang batil, yang wajib dikufuri dan wajib dijauhi, namanya taugut. Ya. Di sini belum membahas taugut ya. Insyaallah kita bahas tentang taugut itu. Tauhid itu Tuhan yang batil, yang wajib dikufuri dan wajib dijauhi. Jadi melalui risalah yang dibawanya yaitu Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan Islam sebagai agama yang benar, itu sampai kepada manusia, sampai kepada kita, sampai ke seluruh dunia itu. Ya. Sebab ternyata para sahabat itu adalah para duat, para dai yang siap ya, menyebarkan Islam bukan hanya di Jazirah Arab saja, sampai ke penghujung dunia ya. Ada yang mengatakan sampai ke Cina, sampai ke Garut ya, ada tuh yang sampai ke Garut. Walau alam ya gitu. Jadi semangat berdakwahnya luar biasa. Ya, gitu. Kemudian firman Allah sebagai dalil bahwa risalah yang dibawa Rasul yang harus disampaikan kepada manusia yang ada di dunia ini ya adalah wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Ya, dialah yang telah mengutus rasulnya dengan membawa petunjuk yaitu Al-Quran dan agama yang benar yaitu Islam. Apa misinya? Liyudhirahu, untuk mengeksiskan, untuk menampilkan ya, untuk memenangkan ya ala dini kulihi, atas agama-agama yang lainnya. Makanya umat Islam itu harus kuat. Umat Islam itu harus unggul. Kalau tidak kuat dan tidak unggul, tidak mungkin bisa memenangkan Islam sebagai agama yang benar dan Al-Quran sebagai petunjuk manusia. Ya. Ya. Walau kariha musyrikun. Ya. Tapi tidak akan disambut oleh orang-orang musyrik. Ya. Orang musyrik itu nggak suka kalau Islam menang, kalau umat Islam unggul, kalau umat Islam eksis. Ya. Nggak suka itu orang musyrik itu. Orang yang menyembah Tuhan selain Allah yang bernama Togut. Ya. Kemudian melalui risalah yang dibawanya, maka ayat-ayat Allah dibacakan. Ya. Jiwa disucikan. Kitab, hikmah, dan ilmu diajarkan. Ya. Jadi tugas Rasul itu pertama membacakan ayat-ayat Allah. Yang kedua mensucikan jiwa. Yang ketiga mengajarkan Alkitab, Al-Quran, Al-Hikmah, As-Sunnah, dan Al-Ilmu. Jadi umat Islam itu tidak hanya mengkaji Al-Quran, tidak hanya mengkaji Al-Hadis, tapi juga mengkaji Al-Ilmu. Ya. Sebab dalam ungkapan hikmah dikatakan man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Kalau mau dunia maka ilmu kuncinya. Wa man arada al-akhirah, kalau mau akhirat fa'alihi bilmi, ilmu juga kuncinya. Wa man arada huma, siapa yang ingin dunia dan akhirat, fa'alihi bil ilmi. Mau dunia ilmu, mau akhirat ilmu, mau dunia akhirat ilmu. Ya. Ya, tidak mungkin kita sampai ke surga tanpa ilmu. Ya. Sebab yang memudahkan langkah kita menuju surga itu adalah ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Jadi siapa saja yang menempuh jalan keluar dari rumahnya menuju majelis ilmu, Allah pastikan mudahkan baginya jalan menempuh surga. Ya. Jadi di surga nggak ada orang-orang bodoh, nggak ada. Ya. Yang tidak pernah hadir di majelis ilmu nggak ada di surga itu. Walaupun yang hadir di majelis ilmu belum tentu ada di surga ya. Ya belum tentu kan. Karena ada orang yang hadir di majelis ilmu itu untuk mendapatkan ketenangan. Kenapa? Karena di rumah nggak bisa tidur. Nah, coba kan? Bisa tidur nggak kalau nggak tenang? Enggak. Allah menjamin ya bahwa dengan berzikir kepada Allah, ya zikir kepada Allah itu diantaranya adalah mengaji dan mengkaji ilmunya. Itu akan tenang hati itu. Ya. Makanya kalau ada yang tidur, saya nggak pernah saya tegur. Kenapa? Berarti saya sukses menjadikan majelis ini sebagai
ketenangan kan gitu. Jangan diganggu, orang tenang jangan diganggu. Kalau diganggu jadi resah dia. Ya. Kemudian tanpa risalah yang dibawa dan disampaikannya, niscaya manusia hidup dalam kesesatan. Ya. Karena yang dibawanya adalah petunjuk dan hidup dalam kebatilan. Kenapa? Karena yang dibawanya adalah agama yang benar. Ya. Jadi agama yang benar itu ya supaya manusia tidak hidup dalam kebatilan. Sedangkan petunjuk supaya manusia tidak hidup dalam kesesatan. Ya. Makanya jangan jauh-jauh dari Al-Quran, jangan jauh-jauh dari Islam, ya. Gitu. Dan ini Allah firmankan ya, dalam surat Al-Jumu'ah ya, yang suka dibaca setiap hari Jumat subuh ya. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Ada yang hafal surat Jumat? Luar biasa itu. Ya. Dialah Allah yang mengutus seorang rasul kepada kaum yang ummi, yang tidak bisa baca tulis ya. Yaitu kaum yang ummi dari kalangan mereka sendiri ya. Jadi Rasul sendiri juga ummi, tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Makanya Al-Quran itu bukan jiplakan kitab-kitab yang telah lalu. Apalagi termasuk katanya ini, ketika Nabi dapat wahyu dia sedang kerasukan setan. Enggak, itu bukan jiplakan, bukan plagiator Rasul itu. Memang murni dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena beliau tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Ya. Makanya ketika dia tadarus Al-Quran, ketika dia menerima wahyu Al-Quran, dibacakan. Bukan Rasul yang disuruh baca. Kan ikro, kata Rasul, ma'ana biqori, saya nggak bisa baca. Makanya dibacakan oleh Jibril, ikro bismi rabbika alladzi khalaq, dan selanjutnya ya. Jadi yang pertama apa? Yang pertama di sini jelaskan membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, kemudian menyucikan mereka ya, sehingga berakhlak mulia, tidak melakukan kesyirikan, tidak melakukan kebid'ahan, khurafat, tahayul dan sebagainya, tidak melakukan kefasikan. Ya. Kemudian apa lagi? Ya. Mengajarkan kepada mereka kitab yaitu Al-Quran dan hikmah yaitu As-Sunnah. Ya. Dan sesungguhnya sebelum itu mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Ya, makanya dikatakan jahiliyah. Ya, jahiliyah jauh dari ilmu Allah, ilmu yang bermanfaat. Ya, dalam keadaan sesat, diutus Nabi. Ya, supaya hidup dalam hidayah Allah, hidup dalam petunjuk Allah. Ya. Ini surat Al-Jumu'ah ayat 2 tentang risalah Rasulullah SAW. Ya, yaitu ya, membacakan ayat-ayat Allah, mensucikan jiwa manusia, mengajarkan Al-Quran, mengajarkan As-Sunnah, dan mengajarkan al-ilmu. Mana dalilnya? Ada. Kama arsalna fikum rasulan minkum. Sebagaimana ya, kami telah mengutus di kalangan kalian seorang rasul. Ya, minkum dari kalian. Ya, jadi memang orang Arab Rasul itu ya, orang Arab. Ya. Kalau yang sebelumnya orang mana itu? Sebelumnya Bani Israel. Tapi yang terakhir adalah fikum minkum, di kalangan kalian, dari kalian. Ya, yatslu ya, yang akan membacakan alaikum kepada kalian ayatihi ayatina, ayat-ayat kami. Wa yuzakkikum, dan akan mensucikan kalian, wa yu'allimukum, dan akan mengajarkan kalian alkitab Al-Quran, wal hikmata, al-hikmah as-sunnah, wa yu'allimukum, dan akan mengajarkan kepada kalian ma lam takunu ta'lamun, ilmu yang kalian belum ketahui. Ya. Jadi ada yang namanya ilmu yang baru. Ya. Jadi kalau agamanya tetap semua agama yang dibawa oleh Rasul itu sama, tapi kelebihan Rasul itu adalah mengupdate ilmu. Ya, makanya rugi kalau kita hadir sekarang pulang dari sini nggak dapat ilmu, Ya, jadi ada ustadz kalau kemudian dia baca
buku, kalau tidak ada ilmu baru yang didapat rugi katanya, rugi. Demikian pula kalau dengerin ceramah nggak ada ilmu yang baru, rugi itu. Kenapa? Karena misi Rasul itu adalah mengajarkan kepada manusia ilmu yang manusia belum tahu. Misalnya ilmu tentang iman, ilmu tentang Islam, ilmu tentang ihsan, tentang akidah, ibadah, syariah, akhlak dan sebagainya. Di samping juga ilmu tentang sejarah masa lalu, ya. Misalnya sejarah Nabi Adam, Nabi Nuh dan sebagainya. Ya. Jadi wajib bagi kita tuh berdoa, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ya Allah, ya. Apa? Ya. Manfaatkan, beri aku manfaat ilmu yang telah Engkau ajarkan kepada kami, ya. Kemudian ajarkan kepada kami ilmu yang akan memberi manfaat kepada kami. Wazidna ilman, dan tambah ilmu, ya. Itu antara doa, ya. Hadir di majelis ilmu untuk mengamalkan ilmu, ya. Untuk mendapatkan ilmu dan untuk mendapatkan tambahan ilmu, ya. Kemudian yang selanjutnya, ini suratnya surat Al-Baqarah, ya. Surat 2 ayat 151. Jadi ada tambahan. Bukan hanya membacakan ayat-ayatnya, kemudian mensucikan jiwa, dan kemudian mengajarkan Al-Quran dan Al-Hikmah, tapi juga mengajarkan ilmu yang manusia belum tahu. Ya. Di ayat ini menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW tidak hanya membacakan ayat-ayat Allah, tidak hanya menyucikan jiwa, tidak hanya mengajarkan Al-Quran dan Al-Hikmah atau As-Sunnah, tapi juga mengupdate ilmu. Ya. Jadi kalau HP tidak diupdate, gimana tuh? Pertama lemot, ya. Lemot kan HP tidak diupdate, ya. HP jadul, ya. Demikian pula ilmu juga harus diupdate, ya. Ya. Dulu kita mengandalkan Google kan. Ternyata kalau kita cari sesuatu atau ilmu, ya, di Google itu dibawa kemana-mana kan. Dibawa kemana-mana, harus buka ini. Pas dibuka ternyata bukan kan gitu, ya. Kalau sekarang ada ChatGPT kan, ada Dola, ada Agnes apa gitu dan sebagainya. Tinggal mau apa saja langsung jadi itu, langsung jadi. Makanya share, ya, makalah, ya, itu tahun ini, ya, yang saya kirimkan ke grup atau kepada perorangan, di samping tulisan ada namanya infografis, ya, atau poster dakwah, ya, gambaran materi yang disampaikan lewat tulisan itu dirangkum, luar biasa tuh. Bisa dibikin PowerPoint dan lain sebagainya, ya. Itulah, ya, ilmu kalau diupdate jadi lebih mudah, lebih cepat, lebih ringan kan, lebih praktis, ya. Makanya luar biasa Al-Quran berbicara, misi Rasul itu wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun, ya. Dia akan mengajarkan kepada kalian ilmu yang kalian sebelumnya tidak tahu, ya. Kemudian kelahiran Nabi Muhammad SAW merupakan karunia Allah atau fadlullah yang dianugerahkan kepada orang yang beriman, ya. Jadi rahmat buat manusia, tapi fadlun, karunia, ya, buat orang yang beriman. Itulah Al-Quran. Kalau kita kaji, ya, kalau berbicara tentang rahmat untuk semua manusia, tapi kalau berbicara tentang karunia, ya, itu khusus untuk orang yang beriman. Termasuk syifa, ya, hudal linas, petunjuk bagi manusia. Tapi kalau syifa lil mu'minin, obat bagi orang yang beriman, ya. Jadi ada obat di atas obat kimia, di atas obat obat tradisional, atau di atas obat herbal. Apa tuh? Al-Quran, ya. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaun wa rahmatun lil mu'min, ya, kalau nggak salah, ya. Surat Al-Isra tuh, ketika berbicara tentang sholat tahajud, ya. Jadi bukan hanya rahmat, tapi obat bagi orang yang beriman, ya.
Mana dalilnya ya? Bahwa kelahiran Rasul itu ya itu menjadi anugerah karunia ya bagi orang yang beriman. Laqad mannallahu alal mu'minina ya id ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Ini penting banget itu ya. Jadi sungguh Allah telah menganugerahkan, memberikan karunia kepada orang yang beriman ketika dia mengutus ya, di kalangan mereka seorang rasul dari mereka. Jelas banget ini ya, jelas banget ya. Tapi benar ya, ada yang mengatakan walaupun rasul dari Arab, kita tidak boleh jadi orang Arab ya, betul kan? Ya. Walaupun Siddhartha Gautama dari mana tuh? India. Ya, tidak boleh kita jadi orang India. Ya, gitu kan. Tetap aja jadi orang Indonesia. Tapi orang Indonesia yang disibgo, dicelup ya dengan yang namanya Islam. Ya, gitu. Kemudian maka kelahiran Nabi SAW merupakan momentum penting untuk menghidupkan sunnahnya. Agar apa? Agar aman dan selamat dari aneka fitnah yang menyesatkan serta mati dalam keadaan husnul khotimah. Jadi tidak hanya Allahumma ya ini as'aluka husnul khotimah, tidak hanya begitu saja. Buktikan dalam amal nyata. Apa amal nyatanya? Hidupkan sunnahnya ya. Terus berjalan di atas agamanya. Jauhi, hindari yang namanya berbagai macam fitnah yang menyesatkan, fitnah yang namanya mudillat ya. Insyaallah ya husnul khotimah ya. Husnul khotimah itu cirinya 2, cirinya 3 ya. Menghidupkan sunnah Rasul ya. Kemudian ya, apa? Menjalankan syariat Islam. Dan yang ketiga, menjauhi yang namanya ya fitnah yang menyesatkan. Nah, ini doa ya yang disampaikan oleh salafus sholih. Tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada dalam as-sunnah ya. Tapi ulama salaf dulu merangkai doa seperti ini. Allahumma ahyini ala sunnati nabiyika. Ya Allah, hidupkanlah aku di atas sunnah nabimu. Wa tawaffani ala millatihi, wafatkanlah aku di atas agama beliau. Wa'izni min mudhillatil fitan, dan lindungilah aku dari berbagai fitnah yang menyesatkan. Jadi doa ini sangat sesuai dengan tema ma'ani zikra maulidin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Ya, memaknai ya, mengenang kelahiran Nabi SAW yang bukan hanya mengetahui sejarah kelahiran Nabi SAW saja, tapi hidup di atas sunnahnya. Ahyini ala sunnati nabiyika. Kemudian wafat dalam keadaan Islam. Wa tawaffani ala millatihi, serta aman dan selamat dari berbagai fitnah yang menyesatkan. Wa idni min mudhillatil fitan ya. Insyaallah hadapan hafal ya. Hafal ini hadapannya. Jadi pertama fotokopi atau ditulis, baca, kemudian hafalkan ketika sujud tuh. Ketika sujud praktekkan. Tapi juga praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Apa ibrohnya, pelajarannya dan tazkirah, peringatan yang dibutuhkan dari kelahiran Nabi? Tidak hanya sekedar bikin tumpeng ya, ngadain tabligh akbar, tidak hanya sebatas itu. Tapi kemudian ya, itu sebagai momen menghidupkan sunnahnya adalah bukan sekedar lahir di zaman Nabi, tapi hidup di atas sunnahnya. Bukan sekedar mengenal nama Nabi Muhammad SAW, tapi mengikuti ajarannya. Bukan sekedar mencintai beliau dengan lisan, tapi membuktikan cinta dengan ittiba, mengikuti sunnahnya. Dan bukan hanya memohon agar hidup berada di atas sunnahnya, tapi memohon agar kematian kita pun berada di atas agamanya Islam, atau kemudian husnul khatimah. Allahumma rzuqna, ya Allah karuniakan kepada kami hubba nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kecintaan kepada Nabi Muhammad sallam, wattibai sunnatihi, kemampuan mengikuti sunnahnya,
wal iktida bi hadihi, meneladani hidayahnya, petunjuknya. Kemudian wahsyurna fi zumratihi, ya, dan kumpulkan kami bersama rombongannya. Jangan sampai ketika kita dibangunkan dari alam kubur, dari tempat tidur panjang kita, dijemput oleh malaikat yang bernama Saik dan Syahid, itu tidak dibawa kepada rombongan Nabi, tapi dibawa ke rombongan Abu Jahal misalnya, Abu Lahab. Itu dijemput nanti nggak bakal salah masuk rombongan itu. Makanya kita berdoa, wasyurna fi zumratihi, kumpulkan kami bersama rombongannya. Kemudian apa? Waskina min haudihi, berilah kami minum dari telaganya. Jadi di antara keutamaan umat Nabi Muhammad SAW itu, pertama ketika berdoa, doanya mustajab. Yang kedua, tidak hanya melewati telaga Al-Kautsar, tapi masuk ke dalamnya, menikmati minumannya, menikmati keindahannya. Sebab nanti ada yang mau masuk tapi diusir itu. Kemudian kata Rasul, umati dia umatku, kenapa diusir? Itu kan khusus buat umatku. Tapi kata yang ngusir, engkau tidak tahu apa yang dilakukan mereka setelah engkau wafat. Berarti apa yang dilakukannya itu? Ya, tidak menghidupkan sunnahnya, tidak berjalan di atas agamanya. Kemudian selalu itu dekat dengan fitnah-fitnah yang menyesatkan. Kemudian waj'alna min ahli syafaatihi, dan jadikanlah kami orang-orang yang mendapatkan syafaatnya. Allahumma sholli wa sallam wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Silakan, ada yang ingin ditanyakan.